Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini diambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah sabar dalam pengharapan. Seorang petani menceritakan kesulitan yang dihadapinya pada musim tanam yang lalu. Mulai dari berhentinya hujan dan sulitnya air saat sawah mulai dibajak, hingga serangan hama yang memaksa mereka menanam ulang benih padinya hingga 3 sampai 4 kali. Selain menambah pekerjaan, masalah itu tentu menambah keresahan. Solusinya, tetap menggarap sawah sebaik mungkin dengan penuh kesabaran, seraya berdoa agar hasil panen tidak mengecewakan. Bersabar menghadapi penderitaan adalah nasihat Yakobus kepada orang-orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya. Yakobus mengajak mereka melihat penderitaan dari sudut pandang Allah. Dengan cara ini mereka dapat melihat tujuan akhir penderitaan dalam pengharapan dan kedatangan Tuhan yang menguatkan. Yakobus tidak mengatakan bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan. Namun Yakobus mengajak mereka untuk belajar pada kisah Ayub dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat. Bersabar adalah tetap menantikan Tuhan, tetap menantikan Allah. Menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, dan penganiayaan tanpa bersungut-sungut sekalipun Allah tidak segera menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita. Kesabaran orang Kristen bukan sekadar bertahan karena terpaksa, melainkan bersedia tunduk di dalam hikmat serta kehendak Allah sekalipun terasa berat dan sulit. Terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan. Sekalipun banyak penderitaan dan tertatih-tatih dalam berjalan. Bersabarlah, karena Allah akan membereskan segala sesuatu pada saat kedatangannya. Oke, mari kita lihat bagaimanakah sikap yang benar ketika menghadapi penderitaan. Oke, kita lihat gitu ya. Nah, ini kita baca Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai yang ke-11 gitu ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, untuk memahami kitab Yakobus, maka kita perlu mempelajari latar belakang daripada surat Yakobus itu apa. Karena gini ya, kalau kita baca ayat 7, itu dikatakan, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Kita bertanya-tanya toh, kenapa kok yang disebut Yakobus saudara-saudara ini harus bersabar? Ada kasus apa sehingga Yakobus ngomong mereka harus bersabar? Nah, kalau kita baca Yakobus 1 ayat 1, itu ada perkataan atau frase yang mengatakan gini, kepada kedua-belas suku di perantauan. Nah, ini menunjukkan bahwa surat ini pada mulanya ditulis pada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar wilayah Palestina. Jadi mungkin para penerima surat ini termasuk orang-orang pertama yang bertobat di Yerusalem. Tapi setelah Stefanus mati syahid, terserak oleh penganiayaan, itu mereka tersebar luas di Venesia, di Siprus, Antioquia, bahkan lebih jauh lagi. Begitu ya. Jadi ini memang surat yang sifatnya umum kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Begitu. Nah, hal yang menarik adalah
ada diceritakan 3 ilustrasi tentang kesabaran. Jadi temanya ini adalah orang-orang yang ada di perantauan ini ditindas oleh orang-orang kaya di tempat di mana mereka berdiam. Ya toh? Nah, ketika mereka menghadapi penderitaan seperti itu, ada mungkin diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang Kristen yang mungkin notabene tidak memiliki harta yang terlalu banyak. Terhadap situasi yang seperti itu, maka Yakobus ngomong, bersabarlah. Nah, dalam perikop yang kita baca, itu di ayat 7, 10, dan 11, itu ada 3 ilustrasi tentang kesabaran. 1 ilustrasi petani. Jelaskan bagaimana cara hidup si petani. Ya toh? Cara hidup petani itu gimana? Ya ada jeda antara musim menanam dan musim menuai. Mungkin kita berpikir, kalau bisa sih sekali tanam besok tuai sih. Oh, gitu ya mau semua ya. Tapi ini ada jeda. Jeda antara menanam dan hasilnya penuaian. Nah, di antara jeda yang cukup panjang ini, itu diilustrasikan manusia harus bersabar. Demikian pula, ada jeda antara ketika engkau mengalami ketidakadilan dan ketika keadilan itu dinyatakan. Atau ketika engkau mengalami penderitaan dan ketika penderitaan itu mengalami suatu ada solusinya. Penderitaan itu diakhiri. Itu ada suatu jeda. Nah, jadi dengan adanya suatu jeda ini, di masa-masa jeda ini kita harus memiliki kesabaran. Tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Nah, ayat 10, ilustrasi yang kedua, itu dikatakan gini, teladan para nabi. Belajarlah dari kehidupan para nabi. Memangnya para nabi ini kenapa sih? Para nabi ini ketika menyampaikan firman Tuhan, selalu banyak apa? Ditolak. Padahal mereka tuh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi responnya yang mendengar itu nolak. Banyak kali seperti itu ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita banyak, mungkin ada grup WA. Tapi begitu ada grup WA, mungkin menyinggung tentang hal-hal rohani sedikit, ada beberapa teman yang sudah tidak suka. Nah, kadang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini, terkadang juga dialami oleh para nabi, bahkan sering. Bahkan ada nabi-nabi tertentu yang menubuatkan tentang hukuman terhadap bangsa Israel. Kemudian orang tanpa berpikir untuk mengkoreksi dirinya, langsung menuduh nabi itu ngomong yang jahat saja tentang Israel. Ngomongannya mesti tidak enak. Padahal itu wakil Tuhan tuh, diomongin kayak gitu. Sama seperti kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Masakan ketika pendeta berbicara tentang kedahsyatan suatu dosa, bahayanya suatu dosa, dan akibat dosa adalah hukuman yang selama-lamanya dijauhkan dari Allah. Apakah ketika berbicara seperti itu, maka pendeta itu dicap sebagai, omongannya mesti gak enak, loh itu kebenaran loh. Kalau engkau tidak datang kepada Yesus, maka itulah yang menjadi bagianmu. Jangan salahkan. Ketika suatu teguran diberikan, itu ada maksud baik di baliknya. Justru ketika tidak ada teguran, maka tidak ada maksud apapun, maksud baik apapun. Karena apa? Karena kalau orang menegur, itu tidak pengen orang yang ditegur itu celaka. Tapi kalau tidak ada teguran sama sekali, itu artinya apa? Tidak ada relasi antara engkau dengan orang yang tidak menegur kamu. Gak ada hubungannya kok. Kalau nggak ada hubungannya, buat apa ditegur? Tangkap ya maksudnya ya. Oke, ayat yang ketiga. Poin yang ketiga, ayat 11. Tentang Ayub. Ayub ketika bergumul dalam kesusahan, Ayub ini kan hampir kehilangan segalanya nih. Saya rasa sih kehilangan segalanya ya. Istrinya mencemooh dia, kemudian kesehatannya direnggut, anak-anaknya mati semua, terus kemudian harta miliknya hilang, teman-temannya mencaci maki juga dia, menyalahkan dia. Jadi Ayub ini kehilangan segalanya.
Dia bergumul dalam kesusahan. Tapi dia juga harus bersabar. Itu luar biasanya ya. Jadi dari sini ada 3 ilustrasi tentang kesabaran. Nah, aplikasi dari tindakan bersabarnya apa? Dalam penderitaan kita sering mempunyai sikap-sikap yang salah ya. Jadi contohnya, seringkali reaksi normal dari orang-orang itu adalah pasti ngamuk, marah, atau lemahnya jadi iman. Lemah imannya. Kok lemahnya jadi iman? Lemah imannya. Maksudnya tuh gini, ketika mengalami penderitaan, pasti terbersit pikiran kita tuh gini, loh aku ini sudah ikut Tuhan, sudah melayani, sudah habis-habisan untuk Tuhan, tetapi apa yang aku dapat kok seperti ini? Bersungut-sungut seperti bangsa Israel, ngomel aja, gitu ya. Salah satu yang diomeli bangsa Israel itu masalah makanan ya. Karena pada waktu di padang gurun makannya itu mana terus gitu ya, sama burung puyuh ya. Nah pada waktu di Mesir, itu makannya tuh wah macam-macam disebut, pokoknya macam-macam lah, nggak cuma mana. Permasalahannya gini ya, pernah nggak kita pikir, maukah Anda makanan enak-enak? Ya toh seperti di Mesir itu, enak-enak wis pokoknya makanannya. Tapi status Anda itu budak. Anda tidak memiliki kebebasan yang sejati. Atau Anda cuma makan mana? Tetapi siapa yang bersama Anda itu sangat berharga, yaitu Tuhan sendiri yang membimbing Anda keluar daripada gurun Mesir itu. Kemudian dia menyertai hidupmu senantiasa. Makanannya biasa-biasa sih mana? Anda pilih mana? Seringkali manusia tuh pilih yang pertama ya. Pengen yang enak, wis gak ngurus Tuhan tuh ada apa ndak gak ngurus. Itu yang terjadi. Jangan. Ya. Berhenti ikut Tuhan atau menjauhi Tuhan, jangan. Lari ke dalam dosa, jangan, frustrasi nih. Jadi ketika permasalahan terjadi dan menghimpit kehidupan Anda, jangan pernah Anda lari dan jatuh ke dalam kehidupan yang berdosa. Karena setiap orang Kristen pasti mengalami penderitaan, maka ada sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk belajar tentang sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Sikap benar yang pertama itu yang diilustrasikan tadi ya, sabar. Ayat 7, 8, dan 10. Sabar berarti tidak membalas dendam atau tidak marah. Ingat bahwa penderitaan mereka disebabkan oleh penindasan orang-orang kaya. Seperti yang saya sebut tadi ya. Latar belakangnya adalah mereka dari perantauan tidak terlalu punya banyak uang, dan mereka ditindas. Jadi bisa saja mereka jadi marah dan ingin membalas dendam, tetapi Yakobus mengatakan mereka harus sabar. Mereka itu maksudnya orang-orang Kristen di perantauan. Sabar dalam penderitaan juga berarti bahwa kita tidak bersungut-sungut dalam menghadapi penderitaan. Jadi tetap ada sukacita. Kenapa kok tetap ada sukacita? Kalau sukacita kita itu dilandaskan tentang apa yang tidak ada pada kita, maka kita akan kecewa. Tapi bersukacitalah senantiasa. Karena apa? Sukacitamu letakkan pada apa yang engkau punya. Apa yang engkau punya senantiasa? Yesus Tuhan. Dia penebusmu. Dia adalah Allah yang menyertai kehidupanmu senantiasa. Dan dia adalah Allah yang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Itu jauh lebih berarti. Sabar juga berarti tidak iri hati melihat nasib orang lain tidak mengalami penderitaan seperti kita. Jadi seringkali mudah sekali orang jadi marah karena apa? Dipicu rasa iri. Orang lain kok boleh melakukan ini, gini, gitu. Tapi saya kok enggak boleh. Permasalahannya bukan boleh dan enggak boleh. Permasalahannya itu apakah ketika engkau melakukan yang engkau ingini itu, nama Tuhan itu dimuliakan apa enggak? Seringkali kita tuh pengennya tuh ingin ikut-ikut doang. Gitu ya. Tapi kita tidak ingin tahu esensi daripada suatu aktivitas itu sebenarnya apa. Sabar juga berarti bahwa kita tunduk atau berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah dan tidak memberontak atau marah kepada Allah pada waktu kita mengalami penderitaan. Saudara mengalami penderitaan itu enak enggak? Ya pasti gak enak lah. Itu jawaban normal pasti ngomong ya pasti gak enak lah. Gak ada ceritanya penderitaan itu nikmat itu gak ada.
Kalau penderitaan itu nikmat ya orang mau menderita semua, gitu kan? Nggak ada. Tapi di tengah situasi yang tidak nyaman, tidak enak itu, disitulah iman kita itu diuji. Apakah kita tetap mau ikut bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun kondisinya tidak ideal. Nah, ayat 8 dikatakan, kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Nah, sikap kedua selain sabar itu adalah meneguhkan hati. Jadi dalam menghadapi penderitaan, iman maupun perasaan terhadap Tuhan tidak boleh naik turun atau berubah-ubah. Dan tidak boleh menyalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang dialaminya. Masih ingat tentang bagaimana Daud kehilangan anaknya karena dia itu berdosa. Daud ketika kehilangan orang yang sangat dicintai, dia tidak menyalahkan Tuhan. Karena Daud tahu dirinya yang patut dipersalahkan. Kuncinya apa? Kalau kita mendengarkan renungan beberapa hari yang lalu, dikatakan bahwa Daud itu kan apa? Daud itu adalah orang raja yang mau bersedia dikoreksi kesalahannya. Itu kuncinya di sana. Sikap yang ketiga dalam menghadapi penderitaan adalah jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Ini ayat 9 ngomong gitu ya. Kalau satu keluarga mengalami penderitaan, maka seringkali mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga justru memperberat penderitaan dan memperkecil kekuatan mereka dalam menghadapi penderitaan. Saudara, apa untungnya saling menyalahkan? Tidak ada untungnya. Karena apa? Penderitaan tidak akan bertambah ringan kalau ada orang yang saling menyalahkan. Jadi begini ya saudara-saudara. Kalau misalkan dalam suatu organisasi ada suatu problem, salah satu bagian atau departemen berbuat salah. Apakah yang terjadi adalah kita cari kambing hitam, kemudian dalam rapat itu saling salah-salahkan. Terus kalau misalnya seperti itu solusinya apa? Gitu ya. Pasti kan harus ada membicarakan, istilah gini, masalah sudah terjadi tidak bisa dirubah kok. Tapi membicarakan solusi berjam-jam itu jauh lebih baik daripada saling menyalahkan berjam-jam. Oke? Jadi tidak ada gunanya untuk saling menyalahkan itu tidak ada gunanya. B. Bersungut-sungut kepada orang Kristen yang lain dan mengatakan bahwa Allah tidak adil. Maksudnya, oh lihat orang Kristen lainnya kok hidupnya enak, saya kok tidak enak, iri. Oh itu orang Kristen lain kok diberkati, saya kok nggak diberkati. Oh, setiap orang itu ada kesusahannya sendiri. Ya, kecenderungan manusia yang paling pandai itu kadang-kadang apa? Sering membandingkan dan menilai orang lain jauh lebih baik daripada dirinya. Padahal ya belum tentu. Kamu nggak tahu hidupnya dia seperti apa kok, pergumulannya seperti apa kok. Ingat bahwa kita memang boleh untuk sharing tentang penderitaan yang kita alami. Tapi tidak boleh dengan nada menyalahkan Tuhan atau mengecam Allah. Karena memang Allah adalah pihak yang benar dan tidak mungkin salah. Karena naturnya seperti itu. Bersungut-sungut tentang orang Kristen yang lain. Nah ini tadi ya, cemburu atau iri gitu ya. Atau bersungut-sungut kepada Tuhan dan meminta Tuhan membalaskan dendamnya. Wah ini ada aja orang seperti ini ya. Jadi berdoa pada Tuhan karena sakit hati, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, maka Tuhan Engkau akan maha kuasa balaskan dendamku. Woi, Tian. Ya ini pasti doanya nggak dijawab Tuhan gitu ya. Karena firman Tuhan ngomong, pembalasan adalah hakku. Jadi lu nggak usah turut campur. Dan kita juga tidak dipanggil untuk apa? Balas dendam. Bersungut-sungut karena orang Kristen yang lain lebih baik nasibnya. Sungut-sungut bukanlah dosa yang bisa diabaikan atau diremehkan ya. Tuhan tidak senang melihat kita tuh bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut menunjukkan apa? Kurang percaya. Atau meragukan Tuhan. Karena gini, orang lain kok lebih baik daripada aku. Loh, berarti apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu, itu engkau anggap tidak baik. Loh, ini kan menghina Tuhan namanya. Tidak puas atau iri hati gitu ya. Ini sumber-sumber penyakit model-model kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mau meringkas ya, sikap dalam penderitaan gitu kita harus apa? Sabar.
Yang kedua, meneguhkan hati. Maksudnya berdiri teguh ya. Jangan sampai bimbang. Karena penderitaan itu sangat rentan sekali membuat orang itu bergoyah. Ya toh? Meragukan Tuhan dan lain sebagainya. Itu sebabnya poin kedua nih, meneguhkan hati. Kalau sabar tadi ada hubungan antara jeda, durasi waktu. Antara masa penderitaan dan masa solusinya. Tidak bersungut-sungut. Itu adalah berhubungan dengan cara pandang kita atau perspektif kita terhadap penderitaan yang sedang kita alami. Kalau bersungut-sungut terus, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah hubungan kita sama Tuhan semakin jauh. Bertekun terus untuk bersandar penuh kepada Tuhan selama masa jeda itu. Nah, supaya bisa melakukan hal-hal tersebut, maka kita harus mengingat adanya ilustrasi-ilustrasi, yang 3 ilustrasi tambah ada 1 poin lagi di sini, yaitu kedatangan Tuhan. Maksudnya gini, petani yang sabar menunggu panen sudah kita jelaskan, kesabaran nabi-nabi sudah kita jelaskan, ketekunan Ayub sudah dijelaskan juga. Yang poin kedua yang belum dijelaskan adalah kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Maksudnya apa? Maksudnya gini, seberapa berat penderitaanmu, apapun itu, ketika Tuhan datang, segala pengorbananmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan kelak yang akan kau nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kenapa kok percaya kehidupan setelah kematian itu jauh lebih menghibur daripada kalau orang seperti orang ateis, hidup ini hanya hidup ini saja, tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena apa? Rasa keadilan itu akan lebih terpuaskan kalau ada kehidupan setelah kematian. Ada berapa banyak kita yang merasa di dalam dunia ini ada ketidakadilan atau melihat ketidakadilan. Sampai mati pun ketidakadilannya itu jalan terus. Ada berapa banyak kita yang seperti itu? Kalau kehidupan ini itu hanya berhenti sampai di sini saja, maka rasa keadilannya tidak terpuaskan. Tetapi kalau kita percaya ada penghakiman adil, ada kedatangan Tuhan yang luar biasa itu, maka kita percaya bahwa penghiburan, keadilan itu ditegakkan oleh Tuhan yang datang sebagai hakim yang agung. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu datang sebagai hakim yang agung dan menegakkan keadilan, dan rasa keadilan itu terpuaskan, maka itu sangat-sangat menghibur kita dan menolong kita untuk melewati penderitaan. Oke, itu kaitannya. Tuhan Yesus memberkati.